Hampir setiap pria dikaruniai kemampuan bertahan dari setiap cobaan yang menghadapinya. Namun bila kita ingin mengetahui lebih dalam tentang kepribadian pria tersebut, berikanlah dia kekuasaan. Bukan bicara soal bagi-bagi posisi ataupun sebatas politik balas budi. Namun amanah adalah kata kunci bagi seseorang yang ingin menempatkan pada posisi jabatan strategis. Karena dia akan menentukan the right man in the right place in the right time. Sebut saja Iwan Setiawan, Direktur Utama PDAM Tirta Alam Tarakan. Sosok pemimpin yang kontroversial ini cukup menarik perhatian publik. Karena dalam waktu 2,5 tahun dia sudah bisa membawa PDAM pada karya yang gemilang. Bahwa kerja bukanlah hanya omdo. Saya Rina Chandra akan menghadirkannya eksklusif untuk sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan. Saya lahir di Balikpapan tahun 75. Jadi usia saya sekarang sekitar 47 tahun. Saya sekolah dari SD sampai STM itu di Balikpapan. SD di SD 008, SD Negeri 008 itu di Gunung Malang. SMP saya di SMP Negeri 7 Balikpapan. Walaupun pada saat itu NIM saya sebenarnya cukup untuk masuk di SMP 1, tapi bapak saya menganjurkan saya untuk sekolah di SMP Negeri 7. Lanjut, pada saat itu saya kepingin langsung bekerja karena bapak saya penjual ikan, saya anak laki-laki satu-satunya, kepingin cepat membantu bapak saya, makanya saya masuk STM Negeri Balikpapan. Kalau sekarang itu SMK Negeri 1 Balikpapan di Sepinggan. Lulus STM, saya dapat PBUD, kalau dulu namanya PBUD, penelusuran bibit unggul daerah, dapat PBUD untuk kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan pendidikan teknik mesin. Nah, dari lulus SD sampai STM saya di Balikpapan, saya membantu bapak saya untuk berjualan ikan di pasar baru. Jadi jam 3 subuh itu sudah dibangunin bapak untuk membantu bapak jualan ikan di pasar baru. Makanya saya kadang kalau di media sosial itu selalu pakai hashtag anak penjual ikan pasar baru. Memang saya betul-betul merintis dari bawah. Jadi dari kecil sudah diajarin sama bapak untuk berwira swasta. Lulus kuliah tahun 99, saya bekerja di Kaltim Primakol sebagai mechanical engineer. Artinya teknik mesin di bagian teknik, di engineering and development, di departemen teknik dan pengembangan, itu di KPC tambang batubara. Pada saat itu tambang batubara itu di bawah Rio Tinto Australia dan di bawah BP Coals, perusahaan BP Coals dari Inggris. Nah, bertahan hanya 1 tahun karena saya lihat saya bukan tipe karyawan. Karena saya dari kecil dididik untuk berwira swasta, maka saya tahun 2000 saya keluar dari KPC, ikut sama paman saya. Di 2002 saya ketarakan 2002 tepatnya bulan Juli. Waktu itu ada bos saya tepat di depan rumah rumahnya saya kenal dari kecil. Beliau meminta saya untuk ke Tarakan, merantaulah ke Tarakan. Di sana belum banyak orang usaha gas LPG dan gas industri pada saat itu. Karena di sini banyak produk-produk Malaysia. Mulailah saya merintis usaha dibawa oleh Bapak Effendi namanya untuk merintis di Tarakan dari nol. Waktu itu datang sendirian ke Tarakan. Tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian istri saya menyusul. Itu tepatnya kira-kira sekitar 3 bulan setelah saya menikah. Karena saya menikah di bulan April 2002. Di bulan April 2002 istri saya orang Kebumen, Gombong, Kebumen, lulusan UNY juga, tapi 2 tahun di bawah saya. Ibu saya itu berasal dari Bone. Ibu saya dari Bone, mama saya itu Bone,
Kalau bapak saya itu dari Makassar, tempatnya dari Pangkep. Jadi sebenarnya darah saya itu Bugis Makassar. Kalau orang kelihatan saya dibilangnya orang Jawa, banyak jadi pembinanya reok, pembinanya kuda lumbing. Tapi sebenarnya saya adalah orang Bugis Makassar. Tapi untuk berbahasa Jawa saya lancar karena kuliah saya di Jogja pada saat itu. Kebetulan juga istri juga orang Jawa. Nah, awal saya merintis di usaha di Tarakan ini waktu itu sebagai karyawannya Pak Effendi di perusahaan gas industri, itu merintis dari nol, tidak punya sanak saudara, tidak punya tidak punya keluarga, ya betul-betul merintis dari nol. Anak-anak saya semua lahir di sini, jadi besar di sini. Kami merintis dari pelanggan cuma 1, 2 sampai seperti sekarang. Keseharian saya biasanya kalau pagi ya biasalah menyiapkan kayak ini untuk kerja, apa yang perlu disiapkan. Pagi biasanya memberi makan ikan, biasa menelpon teman-teman kira-kira yang harus kegiatan kita pagi ini apa, hari ini apa, biasanya seperti itu. Nah, setelah bekerja biasanya saya berolahraga. Olahraga saya itu 2 saja. Kalau udah ke gym main futsal, Nah, kalau malam biasanya berkumpul dengan teman-teman. Karena anak saya itu sekolahnya di Jogja semua, satu di Jogja, satunya di Surabaya. Nah, jadi kami ini hanya berdua saja dengan ibu di rumah ini. Nanti melihat juga yang usaha kayak pekerjaan saya di tabung itu. Nah, itu keseharian saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mbak Rina. Waduh, kayaknya ini kali kedua saya kesini setelah 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, Pak Iwan. Masih jalan bisnisnya? Ya, masih jalan. Masih ya? Terus kalau sudah jalan ngapain sih Pak? Kok repot-repot pakai jadi direktur PDAM segala? Nah, jadi direktur PDAM itu kan sebenarnya tantangan dari Pak Wali. Tantangan karena, ya? Sebenarnya saya bukan ditawari itu sama Pak Wali. Salah satunya saya juga waktu diskusi sama Pak Wali, ya sudah saya baikin PDAM saja, saya bilang, tapi lewat pansel, ya kan, pansel. Ternyata memang banyak di PDAM itu setelah masuk pansel ada beberapa calon pada saat itu, termasuk perumda yang lain, ada 5 perumda dari 25 calon itu, ya alhamdulillah bisa tanya Bu Ana, nilai saya tertinggi pada saat itu. Hasil tes psikotes, wawancara, nilai saya tertinggi. Berarti kandidat unggul nih ya? Ada juga, bukan unggul. Cuma mungkin pada saat itu memang mungkin nilainya tinggi karena pas soalnya itu saya tahu semua, mungkin begitu, mungkin seperti itu. Akhirnya saya ditugaskan oleh Pak Wali untuk membenahi PDAM dari 1 April 2020 sampai sekarang. Jadi lebih cenderung sebenarnya untuk gayung bersambut terhadap apa yang diminta oleh Pak Wali. Tapi kalau secara, ya mohon maaf, status sosial ekonomi dan kebutuhan ini rasanya sudah nggak butuh lah mungkin Pak ya, karena sudah begitu nyaman dengan posisi usaha yang saat ini berjalan. Iya, sebenarnya kan usaha ini itu dari Pak Effendi, milik Pak Effendi. Saya di sini direktur operasional, iya kan. Kalau di gas industri itu kepala cabang, sebenarnya itu. Cuma ini saya rintis dari nol. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2020. Tahun 2000. Tahun 2000, berarti 22 tahun yang lalu? 22 tahun sudah. 2002 bulan Juli sampai sekarang berarti 20 tahun sudah. 20 tahun. 20 tahun merintis dari nol, tidak ada karyawan, saya berdua istri saya. Ini bangunan ini belum ada. Waktu itu masih bangunan kayu di sana, di depannya gudang itu, pas di belakang bangunan ini masih bangunan kayu, masih banyak ular, di kiri kanan ini masih kebun kangkung, kemudian masih rawa. Makanya ini bangunan paling tinggi, sekarang paling rendah, paling tinggi dulu ini. Nah, saya ingat sekali 10 tahun yang lalu saya pernah masuk kemari dan kondisinya memang ya kurang lebih seperti ini, tapi waktu itu masih jauh sekali berbeda. Nah, Pak Iwan menjabat sebagai direktur PDAM merupakan tantangan baru buat Pak Iwan.
Tapi kita tahu di luaran banyak hujatan yang datang begitu. Betul. Sudah nyaman, kenapa sih kok harus nyari yang susah-susah? Harus siap menerima hujatan, kritikan dan sebagainya. Padahal comfort zone itu sudah Bapak raih gitu. Iya. Nah, apa sih sebenarnya selain tadi mandat dari Bapak Wali Kota? Jadi gini, sebenarnya tantangan di PDM ini kan besar. Karena kita selalu mengkritisi PDM ini kok dari dulu begini-begini aja gitu kan. Saya tertantang untuk memperbaiki sebenarnya. Oke. Kalau untuk mencari penghasilan, saya rasa sudah cukup. Saya sudah cukup. Saya dikasih ada usaha sarang burung, saya punya kapal, macam-macam lah. Tapi apa namanya? Untuk membenahi PDM ini memang butuh strategi khusus. Dan kita kan bisa lihat awalnya saya masuk dibilang wah itu cuma balas budi wali kota, ya kan? Iya. Karena Pak Iwan ketua tim sesnya Pak Wali gitu kan. Padahal sebenarnya saya ditawarin lebih besar dari itu, tapi saya tolak. Saya bilang nggak perlu, saya bilang saya bukan itu karena saya kepingin Tarakan ini bagus ke depannya. Makanya saya mau jadi ketua timnya Pak Wali waktu itu, ketua tim relawannya. Dan saya mau memperbaiki PDM, ya kita bisa lihatlah PDM seperti sekarang seperti apa perubahannya, ya kan? Dari saya cuma diwarisi hanya 2,7 miliar, sekarang saldo kasnya PDM itu sudah 34 miliar. Dari dulu tidak pernah store dividen, sekarang sudah store 12,5 miliar dividen yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah PDAM. Nah itu kita lakukan, perbaikan itu kita lakukan dari sistem manajemennya, sistem keuangannya, budaya kerjanya itu kita perbaiki. Kita perbaiki dan kita sudah lihatlah sistem pelayanannya, ya kan? Pak Iwan, sebenarnya kan masalah PDAM tuh nggak jauh-jauh nih dari masalah embung, kemudian air hujan. Bahkan ada guyonan mengatakan bahwa bukan PDAM tapi PDAH, perusahaan daerah air hujan. Ada strategi khusus mungkin yang sedang Bapak konsep untuk sebuah embung begitu ya. Bagaimana supaya itu tidak menimbulkan masalah-masalah baru lagi begitu di masa kepemimpinan Bapak. Kalau tadi Bapak bicara tentang dividen, oke lah, dividen sudah terselesaikan begitu. Bagaimana dengan masalah teknis ini? Apakah ada strategi khusus? Karena saya lihat Bapak lulusan teknik mesin sepertinya ya. Gimana Pak Iwan? Jadi memang waktu saya pertama masuk PDM itu mereka pada ngolos saya, dipikirkan saya sarjana pendidikan. Pikir saya pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa yang tidak paham mengurus PDM. Padahal mereka lupa bahwa saya ini sarjana pendidikan teknik mesin. Teknik-teknik itu biasa. Tahun 99 saya kerja di KPC di Engineering and Development, Departemen Teknik dan Pengembangan. Itu sudah biasa merancang-rancang seperti itu, sudah biasa di PDAM. Nah makanya di PDM itu banyak sekali yang saya rubah. Dari sistem manajemen perawatan preventifnya, dari sistem manajemen keuangannya banyak saya rubah di sana. Saya rombak termasuk organisasi dalam perusahaan itu saya rubah semua, saya rombak total. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan sumber air baku? Saya sudah membaca semua kajian-kajian itu. Kajian dari BWS sebenarnya minimal Tarakan ini mempunyai 10 embung. 10 embung. Saat ini ada berapa nih Pak? Saat ini masih ada 5 embung. 5 embung yang saja. Kita manfaatkan kemarin hanya 4 embung. Tahun lalu saya sudah bicara sebenarnya. Saya bilang kalau embung Indulung itu tidak sempat tidak dimanfaatkan di 2022, maka kita akan terjadi krisis air di bulan Agustus sampai bulan September. Nah itu kan hambatannya pada saat itu PLN. PLN tidak mau masang listrik di embung Indulung karena faktor bisnis. Pada saat itu kalau di PLN itu hanya dipasang di embungnya Indulung, itu PLN akan rugi. Akhirnya kita tembusi ke Direktur Utama PLN di pusat. Waktu itu saya masuk di Komisi 6 DPR RI lewat Bang Deddy Sitorus. Karena amanat juga dari Wali Kota, Mas Iwan coba tembus ke Jakarta. Saya ketemu langsung di rootnya dan alhamdulillah PLN mau memasangkan itu dan selesai pada bulan Oktober. Terselesaikan kan? Begitu ya. Indulung nyala, semua kebutuhan air bersih di Tarakan selesai. Tidak ada lagi kan? Bahkan saya bisa menyalakan IPA 60 liter per detik di kampung 1 tambahan dan bisa mengaktifkan reservoir 1500 kali 2 yang dulu tidak pernah bisa aktif. Nah, sekarang sudah tersolusi begitu ya? Sekarang sudah bagus, makanya sampai belakang BRI semua sudah ngalir. Coba lihat di media sosial, ada keluhan, tidak ada sudah kan? Ini keluhan cuma bocor, tapi yang tidak mengalir tidak ada. Nah itu sebenarnya sudah kita prediksi, tapi memang butuh
kerjasama dengan PLN, BWS, dengan BP2W. Itu semua harus sinergi, harus sama-sama kita melangkah. BP2W, badan perumahan dan perencanaan wilayah itu sudah bagus. Balai wilayah sungai sudah bagus mensupport kita. Bahkan tahun depan kami juga akan dibantu lagi embung Sungai Maya. Sungai Maya 2023 pembebasannya, 2024 sudah mulai membangun embung Sungai Maya. Dan terrealisasi nanti di tahun 2024. 2024 nanti terrealisasi embung Sungai Maya. Dan ini terus kita lakukan pengembangan untuk tambungan air baku. Itu tuh jangka pendek. Jangka panjangnya itu tadi saya baru dipanggil sama Ketua TGUPP Pak Bastian Lubis untuk menjarakan SPAM regional, sistem pengamanan air minum regional. Kalau regional itu berarti sudah antar kabupaten, antar provinsi, tapi ini antar kabupaten dan satu provinsi. Dari Tanjung Selor kita akan tarik pipa, dari sekarang kita akan tarik pipa ke Tarakan. Memang biayanya besar, 1,3 triliun, tapi tadi janji Ketua TGUPP Pak Bastian Lubis, Profesor Bastian Lubis bilang saya akan perjuangkan Mas Iwan di Jakarta. Jadi target Bapak untuk memperbanyak jumlah embung begitu ya? Tapi ada satu kalimat Bapak, statement Bapak waktu itu saya pernah mendengar, sebanyak apapun embung itu tidak akan ada manfaatnya bila hutan itu tidak dipelihara. Betul. Nah, sekarang kita tahu bahwa program pemerintah yang lain ada yang namanya perhutanan sosial, di mana masyarakat dibebaskan mengelola hutan itu dan dikhawatirkan akan terjadi pengikisan atau pengurangan jumlah lahan. Nah, terpikir nggak strategi lain? Ternyata misalnya mungkin ada overlapping antara kebijakan dari instansi lain dan strategi Bapak untuk memperbanyak jumlah embung. Ya memang daya tampung hujan itu kan maksudnya bisa ditampung di hutan. Seperti hutan, turun hujan, nanti hutan itu bisa menampung air hujan, tidak langsung rembes, langsung mengalir ke embung-embung atau mengalir ke sungai. Nah memang ada sesuatu yang ironis di Tarakan ini. Saya sering jalan ke dalam hutan hutan lindung ya? Hutan lindung itu kan, jalan kalau ikut teman-teman on itu, banyak kebun-kebun di dalam itu. Nah itu kalau nggak segera di stop, itu akan berbahaya terhadap tampungan air di Tarakan. Nah memang itu butuh kerjasama antara Dinas Kehutanan dan pihak-pihak terkait, termasuk sebenarnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan itu. Nah kita yang paling bagus itu di Embung Indulung, itu hutannya kan masih bagus itu. Itu masih ada 200 liter per detik. Kita bisa ambil 150 liter per detik sekarang ini. Nah yang ironis di Embung Rawasari. Embung Rawasari saya baca kajiannya kemarin itu 120 liter per detik. Sekarang paling tinggal 60 liter per detik. Karena apa? Dia atasnya di hulunya itu sudah ada penurunan angka begitu ya. Ada rumah-rumah, memang pada saat hujan banjir dia. Tapi untuk debitnya itu sudah jauh menurun dari 120 liter sekarang tinggal 60 liter per detik. Nah ini kan sangat disayangkan. Memang artinya PR Pak Iwan masih panjang begitu. Ya, sebenarnya itu bukan PR saya, PR-nya Dinas Kehutanan, PR-nya masyarakat juga. Perlu satu kolaborasi begitu Pak ya? Kolaborasi, kalau kita tidak kerjasama, ini dihabisi hutan ini ya selesai. Sementara penduduk terus bertambah, kebutuhan air terus bertambah, kan? Pak Iwan, apapun itu kita berpikir bahwa Pak Iwan adalah the right man in the right place in the right time buat Pak Wali Kota. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita di tempat yang baru yaitu di Embung. Ya pemirsa, kali ini kita akan menuju ke Embung Kampung 1 untuk mengikuti perbincangan saya dengan Bapak Iwan Setiawan, eksklusif hanya di Sosok. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Iwan Setiawan. Kita akan menuju ke lokasi Embung Kampung 1. Pak Iwan, kita perjalanan menuju ke Embung Kampung 1 nih ya. Tapi sebelum kita ngomong tentang embung, ada sesuatu yang sedikit mengganjal pikiran saya. Yang kita tahu, Pak Iwan adalah sosok yang dikenal sedikit kontroversial begitu. Dulu ketika kita flashback ya, sebelum Bapak menjabat di posisi sebagai seorang direktur utama dari PDAM, Bapak sering sekali mengkritisi berbagai kebijakan orang lain, bahkan mungkin pejabat saat itu, dan teman-teman mungkin hingar-bingar dan riuh rendah di grup Pak ya. Nah, sekarang posisi sekarang Pak Iwan harus menerima kritikan itu gitu. Nah, gimana nih sebenarnya, apa sih? Apakah itu sudah merubah karakter Pak Iwan yang dulu seperti itu menjadi seperti lebih
humanis dan bijak begitu untuk dengan posisi yang saat sekarang? Anda juga sebenarnya kita untuk menempatkan diri saja, pandai menempatkan diri. Memang dulu saya kan berada di luar pemerintahan, mengkritisi kebijakannya Pak Sopyan Raga pada saat itu wali kota sebelumnya, mengkritisi kebijakannya Pak Irianto Lambri. Memang kritikan itu perlu. Kritikan itu sebagai masukan, sebagai vitamin bagi penyelenggara negara. Nah, sekarang posisi saya adalah yang menyelenggarakan air bersih. Artinya saya juga butuh kritikan-kritikan dari teman-teman di luar PDAM. Jadi kritikan-kritikan itu sebenarnya jadi bahan masukan kita. Contoh misalnya, saya banyak kan, ini PDAM ini kan seluruh Tarakan. Tidak mungkin saya tahu keluhan-keluhan masyarakat di lapangan gitu loh. Dengan kritikan-kritikan itu kita jadi tahu, oh ini ternyata ada kekurangan-kekurangan pelayanan PDAM, itu perlu. Dan itu juga kita sebagai masukan-masukan untuk membenahi PDAM. Berarti siap dikritik nih Pak ya? Oh siap, saya tidak ada masalah. Kritikan itu tidak ada masalah. Dan kritikan itu Bapak kerja bukan OMDO saja. Itu mungkin betul. Sedikit membuat bahwa masyarakat sekarang tercengang dengan kondisi PDAM yang ada, bahwa banyak sekali perubahan yang sudah Bapak berikan dalam waktu tempo hanya 2,5 tahun saja. Bapak sudah membawa PDAM mendapat penghargaan terakhir kemarin Pak ya? The best pelayanan digital, gitu. Apakah itu juga bentuk bagian dari komitmen Bapak bahwa saya kerja dan tidak hanya OMDO sebagaimana dulu yang mungkin kita pernah sangkakan pada Bapak? Betul. Memang awalnya itu kan bilang orang Pak Iwan ini cuma bisa mengkritisi, tapi begitu pegang jabatan pasti sama saja. Nah, ini harus kita bisa buktikan gitu. Kalau saya ini kan pekerja, saya pekerja. Jadi pengalaman-pengalaman saya selama memimpin perusahaan itu saya aplikasikan di PDAM. Nah, memang kalau penghargaan-penghargaan itu kan akibat dari kinerja kita yang dinilai oleh orang lain baik, kan begitu. Nah, saya pokoknya bekerja saja, masukannya saya bekerja, apa yang misalnya buruk ya saya perbaikin di PDAM itu. Misalnya masalah keuangan ya saya perbaiki, masalah pelayanan saya perbaiki. Nah, itu terus kita melakukan perbaikan-perbaikan di PDAM. Saya tidak mau berpikiran seperti PDAM itu seperti dulu lagi, nggak bisa. Sekarang PDAM harus pas responnya harus cepat gitu kan. Nah, untuk cepat respon ini kan harus memperbaiki mindsetnya karyawan PDAM. Ini memang agak berat, tapi saya bisa tunjukkan dalam 6 bulan itu bisa berubah. Memang ada kekurangan PDAM dan itu terus kita perbaiki. Nah itu Bapak, Mbak Rina. Terima kasih, super sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua orang di luar sana. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Iwan Setiawan, hanya eksklusif di Sosok. Pak Iwan itu adalah pimpinan kami di sini. Orangnya ya biasa aja sih. Kalau waktunya bercanda, kita bercanda sama beliau. Cuman kalau masalah pekerjaan ya nggak neko-neko. Pokoknya SOP dijalankan. Kalau dibilang dia sosok yang kontroversial sih menurut kami biasa aja, karena kami sudah lama ikut beliau kan. Mungkin orang-orang yang di luar sana belum terlalu kenal sama beliau sosoknya seperti apa. Kalau kami sih anggapnya santai aja, karena memang pembawaannya juga kalau di kantor atau di luar sama karyawan sama teman-teman ngumpulnya itu biasa aja. Jadi memang waktu saya pertama masuk PDAM itu mereka pada ngolok saya, dipikirkan saya sarjana pendidikan, pikir saya pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa yang tidak paham mengurus PDAM. Padahal mereka lupa bahwa saya ini sarjana pendidikan teknik mesin, teknik-teknik itu biasa. Nah makanya di PDAM itu banyak sekali yang saya rubah, dari sistem manajemen perawatan preventifnya, dari sistem manajemen keuangannya banyak saya rubah di sana. Saya rombak, termasuk organisasi dalam perusahaan itu saya rubah semua, saya rombak total. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di IPA Embung Kampung 1. Kita akan simak bagaimana keseharian beliau dalam melihat embung ini, eksklusif untuk Sosok. Semua kebutuhan air bersih di Tarakan selesai, tidak ada lagi kan. Bahkan saya bisa menyalakan IPA 60 liter per detik di Kampung 1 tambahan dan bisa mengaktifkan reservoir 1500 kali 2 yang dulu tidak pernah bisa aktif. If you climb too slow, man, you fall fast.
Ya, kita lihat di sini IPA 60 liter per detik. IPA ini sudah 8 tahun menganggur. 8 tahun menganggur, tidak digunakan. Makanya semenjak Indulung nyala, aktif, IPA ini kita nyalakan. IPA ini kita nyalakan untuk mengisi reservoir di sana yang 1500 kali 2. 1500 meter kubik kali 2. Jadi kenapa sekarang sudah tidak ada protes air tidak mengalir? Karena kita menambah kapasitas produksi 50 liter per detik. Ini kapasitas maksimal 60 liter per detik, kita tambah, kita hanya aktifkan 50 liter per detik. Jadi sekarang tekanan di Tarakan Tengah yang dilayani oleh IPA Kampung 1 itu stabil. Karena apa? Reservoir 1500 meter kubik itu kali 2 itu sudah aktif, sudah bisa dijalankan. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat di media sosial sekarang sudah tidak ada keluhan lagi. Berkat ada bantuan dari IPA 50 liter per detik yang tidak pernah aktif. Sekarang sudah kita aktifkan kembali. Yeah, diversified, and I never ever had to make her decide. She ain't never ever been up in the earth as high. Man, I get these chicks wings so these birds could fly. You can put your money down on it, yeah, you can count on it. And if you're feeling like it sounds legit, then you should bounce to this. I think you know what time it is. Yeah, yeah, I think you know what time it is. Ya, saya awal ditugaskan oleh Pak Wali Kota tanggal 1 April 2020 untuk membenahi PDAM. Banyak hal-hal yang kita perbaiki di PDAM ini. Contoh misalnya dari sisi manajemen keuangan. Kunci kita mengelola PDAM itu bagaimana perusahaan ini bisa berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan bagaimana saya menempatkan orang-orang yang tepat di bagiannya masing-masing untuk membenahi pelayanan. Awalnya saya ditugasi membenahi PDAM ini, saya hanya diwariskan 2,7 miliar saldo PDAM dan tidak pernah store dividen ke pemerintah kota. Dan alhamdulillah 2 tahun setelah kita benahi PDAM, di tahun 2020, pembukuan tahun 2020 dan 2021 kita menyetor dividen sekitar 4,3 miliar. 2022 ini di awal tahun untuk tahun buku 2021 kita sudah menyetor dividen 8,1 miliar. Totalnya 12,5 miliar. Dari saldo kas 2,7 miliar sekarang sudah ada 34 miliar. Kalau kita tidak store dividen itu sekitar 46 miliar saldo kas kita. Nah, artinya apa? Perusahaan ini betul-betul sudah on the track. Betul-betul kita perbaiki, sudah ada perubahannya. Dari 15 zona merah sekarang hanya tinggal 3 zona merah. Dari 15 daerah yang tidak mengalir sekarang hanya tinggal 3 daerah yang tidak mengalir. Nah, perbaikan-perbaikan ini betul-betul membawa dampak kepada pelayanan. Nah, itu terus kita lakukan. Bagaimana PDAM ini bisa memberikan kontribusi pada penghasilan asli daerah, bisa menjadi perusahaan yang sehat, bisa mensejahterakan karyawan, dan bisa menjadikan perusahaan ini sebagai pelayanan air minum yang prima. Nah, mengenai penghargaan yang kita dapat selama saya mengelola PDAM ini, awalnya kita mendapat top BUMD, top CEO, top pembina BUMN itu oleh wali kota. 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan dari 2001, 2002, dan awal tahun 2002 kami mendapatkan penghargaan dari wali kota untuk aplikasi PDAM. Dan terakhir di bulan Oktober kemarin kita mendapatkan di Indonesia Water Forum oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang diserahkan oleh Menteri PUPR waktu itu Pak Basuki Hadi Mulyono. Kita mendapatkan penghargaan transformasi digital untuk pelayanan, produksi, dan distribusi. Nah, ini artinya perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di PDAM sudah diakui di tingkat nasional. Yang waktu itu kita mengikutkan di awal saya di PDAM, kami membuat aplikasi yang untuk memudahkan pelayanan.
Jadi pelanggan tidak perlu datang ke kantor, cukup melapor lewat aplikasi, catat meter mandiri, pengaduan, pendaftaran, tagihan, itu kita melalui aplikasi dan itu kita ikutkan di tingkat nasional dan alhamdulillah kita memperoleh juara 1, juara keduanya itu adalah Kota Mojokerto, juara ketiganya itu Kabupaten Batang yang sudah mempunyai nama baik. Itu alhamdulillah PDM untuk kategori PDM tingkat sedang itu kita memperoleh juara 1. Ya. Di awal menjabat, saya sebenarnya kepingin PDAM ini menjadi perusahaan yang baik. Bagus, semuanya dilayani secara digital, termasuk dari produksi, distribusi, keuangan itu secara digital. Nah ini kita sedang membangun, PDAM ini bagaimana bertransformasi secara digital, nanti ada control room, nanti setiap meteran-meteran itu dia hanya ngirim sinyal, tidak perlu karyawan mencatat. Nanti misalnya limpas itu ada sudah ada sensornya langsung terhubung dengan pompanya, dia secara otomatis bisa mengalirkan air, kapan dia mengalirkan air dengan debit yang besar, kapan dia mengalirkan air dengan debit yang kecil, kapan dia harus meningkatkan tekanan, kapan dia harus menurunkan tekanan. Dan itu saya berharap nanti sebelum saya habis masa jabatan saya itu bisa terwujud di PDAM. Termasuk sebenarnya saya kepingin membangun gedung yang representatif. Sebenarnya gedung ini sudah 40 tahun, tapi nanti pelan-pelan itu akan kita wujudkan. Iwan, ini rumah aja atau ada usaha lain di sini? Saya lihat kemarin Bapak katanya cerita mau bangun kos-kosan begitu ya? Enggak, sebenarnya ini rumah tempat saya tinggal. Sebenarnya rumah saya di situ depan itu awalnya. Oh iya, oke. Cuma karena di situ bangun sarang burung jadi, sarang burungnya itu saya tinggal. Oke. Hanya keponakan yang tinggal di situ. Akhirnya saya bangun rumah di sini. Nah itu ada sarang burung juga di samping rumah. Oke. Jadi pengawasannya lebih mudah begitu ya sambil di rumah. Dekat rumah kan sambil lihat dari kamar. Itu di samping kamar, samping rumah. Nah ini karena ada tanah sedikit ya kita bangun kos-kosan di sini. Ini nanti rencananya kos-kosan 48 kamar rencananya. 48 kamar karena tanahnya masih 4.000 meter persegi. Ya itu. Nah hobi saya tiap sore ya di sini. Jadi anggaplah itu investasi jangka panjang di hari tua gitu Pak ya. Itu untuk hari tua lah, nggak ngerepotkan anak nanti Mbak Rina. Nanti kita kadang sama masa tua kan menunggu tidak ada kegiatan, itu kan bosan ya kan. Ya kita persiapkan dari sekarang, daripada uang itu habis untuk yang tak karu-karuan, bagus kita investasikan gitu kan. Termasuk soal koi nih Pak ya. Iya. Ikan koi ini emang hobi Bapak mengoleksi ikan-ikan sejenis ini? Kalau piara-piara dari kecil saya hobi miara. Jadi dari SD itu saya piara ayam bangkok, sampai ratusan ayam saya. Terus piara burung, saya suka itu. Cuma karena saya piara ayam nggak boleh sama istri saya, akhirnya saya cuma piara ikan koi. Tiap hari saya untuk untuk hobi-hobi aja lah. Piara ikan koi. Kalau sore kan kasih makan ikan koi itu kan senang itu dia rebutan makanan. Nah itu yang kita hobi aja lah ini Mbak Rina. Iya. Termasuk sarang burung walet itu sebenarnya hobi saya. Hobi saya piara-piara burung. Makanya mama saya itu bilang, tanganmu itu dingin, dia bilang. Kalau saya nanam sesuatu itu pasti jadi. Atau miara ayam itu pasti jadi. Miara burung masih jadi. Nah itu mama saya bilang seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas hobi, tapi juga sekaligus menghasilkan begitu ya? Ya, menghasilkan. Karena saya rasa kalau merawat yang namanya sarang burung juga perlu skill khusus Pak. Iya, perlu dengan hati lah. Iya. Iya kan? Kan tidak semua orang punya sarang burung bisa berhasil. Iya, kadang-kadang hoki-hokian, ada juga sarang burung yang tidak pernah didatangi oleh burung-burung itu. Iya, itu kan sebenarnya dari hati kita aja. Bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup itu dengan baik, kan sebenarnya seperti itu aja. Makanya banyak teman-teman yang mau bangun sarang burung tidak jadi, tapi kita kok bisa jadi kiat-kiatnya ya, kiat-kiatnya piara dengan hati, cuma itu aja. Kayak ini ikan koi ini banyak anaknya ini. Berbicara tentang kiat-kiatnya dengan hati begitu, termasuk dengan posisi sebagai seorang direktur PDAM, Bapak lakukan itu dengan hati begitu ya. Jadi saya mengelola PDAM itu dengan hati juga. Saya selalu bilang dengan karyawan PDAM, kita ini mengelola uang dari orang paling miskin sampai orang paling kaya. Dari pangkat paling rendah, saya bilang sampai jenderal, kita ambil uangnya. Nah, kalau kita mengelola PDAM dengan tidak baik, bagaimana dosa yang harus kita tanggung sebenarnya begitu. Sama dengan kita memperlakukan pelanggan-pelanggan PDAM. Kalau
pelanggan pengen datang ke PDAM kita bikin ribet, saya bilang kalau itu terjadi dengan kita seperti apa sebenarnya gitu. Kita biasa lah ngurus-ngurus apa-apa itu kalau di apa namanya di sorong ke sana, lempar ke sana, kita kan dongkol. Nah ini jangan sampai terjadi di PDAM. Kalau bisa kita melayani masyarakat dengan sesimpel mungkin, simpelnya, sesingkat-singkatnya harus sudah selesai. Nah kita memperlakukan sesuatu itu namanya punya rasa empati lah. Kalau itu terjadi pada diri kita itu bagaimana sih perasaan kita? Nah ini yang harus kita lakukan di PDAM, piara dengan hati sebenarnya, mengelola dengan hati dan juga dengan profesional tentunya kan begitu. Oke, ya. Gitu Mbak Dina. Oke, jadi buat anak-anak sekolah nih Pak yang baru lulus SMA, Ya. sampai bingung nih mau pilih lanjutin kuliah apa kerja. Kalau menurut Pak Iwan lebih pilih mana? Pilih apa kerja? Sebenarnya begini, kita sekolah itu, kita kuliah itu semuanya untuk kerja, iya kan? Untuk mencari uang, untuk menghidupi kita pada saat tidak ada orang tua kita, pada saat orang tua kita sudah tidak bisa mencari lagi. Nah, kalau misalnya lulus SMA bisa langsung kerja ya kerja, nanti kuliahnya menyusul. Tapi kalau misalnya ada kemampuan untuk kuliah, bagusnya kuliah. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya bagus. Nah, kita kuliah itu untuk kerja, kita lulus SMA juga untuk bekerja. Kalau ada kesempatan bekerja, kalau menurut saya bagusnya bekerja. Kalau saya dulu sebenarnya masuk STM, itu sebenarnya maksudnya lulus dari STM langsung bekerja. Tapi karena di STM dapat yang namanya PBUD, saya dapat untuk sekolah ke Universitas Negeri Yogyakarta. Itu tidak pakai tes, waktu biayanya murah, ya sudah saya kuliah dulu. Tapi bagusnya sebenarnya itu bekerja, begitu ada kesempatan bekerja kita bekerja, iya kan? Sebenarnya seperti itu, Mas. Ya, terus pertanyaan kedua, saran dari Pak Iwan buat orang yang mau mulai bisnis. Nah, bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisnis itu butuh namanya kita usaha, butuh namanya kita mencoba. Seperti katanya itu kan ada Albert Einstein yang terkenal, dia bilang saya lebih baik 99 kali gagal mencoba dan 1 kali berhasil daripada saya tidak pernah mencoba. Sama dengan bisnis. Bisnis itu kita harus mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Kemungkinan hanya 2. Kita gagal atau berhasil. Kalau kita gagal, kita dapat pelajaran. Kalau berhasil, kita mendapat satu kesuksesan, satu kebahagiaan. Nah, kuncinya kita harus berani mencoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu rasanya gagal dan tidak pernah tahu rasanya bagaimana rasanya berhasil. Mungkin begitu, Mas. Setiap orang kan pernah gagal nih Pak dalam jalan bisnis. Gimana cara Pak Iwan tuh mengatasi rasa kayak jatuh atau rasa depresi karena bisnisnya lagi turun? Iya. Itu kan biasa nih, orang gagal, tahu-tahu depresi. Oh, saya mengembalikan seperti apa? Justru dengan kegagalan itulah kita belajar sebenarnya. Belajar bagaimana kita kegagalan itu apa sih? Faktor-faktor apa sih yang membuat kita gagal? Nah, itu jadi pelajaran. Sebenarnya kalau gagal jangan takut, gagal coba lagi sampai kita berhasil. Uang mencari modal, karena modalnya dari mana? Modalnya itu membangun relasi, meyakinkan orang bahwa kita ini mampu. Iya kan, saya dulu anak yang penjual ikan, tidak punya apa-apa, datang ke Tarakan 10 jari. Bagaimana bisa seperti sekarang? Ya terus mencoba hal-hal baru, memperbanyak teman. Teman itu saya diajari dulu sama bos saya, itu bos saya orang dari Singapura. Dia mengatakan bahwa teman di sekelilingmu itu adalah kunci masa depanmu akan datang. Kalau teman kita itu, ya minta maaf kalau teman kita tidak bisa membuat kita berkembang, bagus tinggalkan. Cari teman-teman yang bisa membuat kita berkembang. Minimal kita mendapat ilmu dari mereka. Nah itu kalau saya itu, makanya kadang saya sama siapa saja berteman gitu, sama saya bisa berteman. Tapi teman-teman yang kira-kira membuat saya kira suatu saat itu berhasil, ya saya temani, gitu kan. Tapi tidak melupakan teman-teman juga yang mungkin biasa-biasa saja, karena banyak juga pelajaran dari situ. Kenapa dia bisa gagal, itu juga pelajaran, iya kan. Kenapa dia bisa berhasil, itu juga pelajaran. Semua sekeliling kita itu adalah ilmu. Semua sekeliling kita itu adalah pelajaran. Nah itu jangan kita menganggap remeh. Oh teman kita ini enggak. Di situ ada pelajaran sebenarnya di situ. Mungkin itu. Terus Bapak ini kan sebagai pemimpin nih. Ya. Tentu Bapak bisa nilai dong. Ini karyawan ini like di sini. Ini karyawan like di sini. Iya kan? betul. Kalau Bapak nemuin orang nih yang Bapak tahu, Pak ini kayaknya nggak like dan harus saya pecat. Biasanya Bapak langsung memecat atau Bapak kasih kesempatan buat memperbaiki diri atau gimana? Begini. Pasti ada karyawan yang kita iya. suka gitu. Seorang pemimpin, keberhasilan seorang pemimpin itu mampu menempatkan
orang pada posisi ideal dia mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Itu seorang pemimpin yang ideal. Kalau dia mampu menempatkan seseorang pada kemampuan maksimalnya, itu dia baru sukses memimpin. Nah, jadi pemimpin itu bukan otoriter, ini saya pecat, ini saya enggak seperti itu. Jadi kesalahan itu ada kadarnya dia diperingatkan, kadarnya dia dimutasi, kadarnya dia diberhentikan, itu ada apa namanya, ada standarnya lah kalau menurut saya. Saya kan 17 tahun, hampir 20 tahun memimpin perusahaan. Jadi saya paham ngelihat orang tuh, oh ini orang ini bohong. Oh ini orang ini punya potensi di sini. Oh ini orang ini punya potensi. Saya bisa lihat gitu. Saya bisa lihat dengan pengalaman-pengalaman saya itu. Nah, bagaimana kita menempatkan karyawan pada posisi idealnya itu yang paling penting sebenarnya. Seperti kayak di PDAM. Ada di PDAM itu yang cukup saya peringatkan. Ada juga yang saya langsung copot. Misalnya ada kemarin di Asmen distribusi saya copot. Nah, saya ganti sampai kita menemukan posisi-posisi yang ideal. Tapi jangan juga selamanya di situ, maksimal dia cuma 3 tahun. 3 tahun kita ganti, kita pindahkan ke tempat lain supaya dia bisa mengetahui di masing bagian-bagian ini apa sih sebenarnya. Dia punya pengalaman yang banyak dalam mengelola PDM. Karena juga setelah saya keluar dari PDM, saya harus mempersiapkan siapa kira-kira bisa menggantikan saya di situ. Mungkin itu, Mas. Rencana Pak Iwan? Jabatan Pak Iwan itu selesai, purna jabatan lah dari sebagai dirut PDAM. Jadi rencana saya setelah dirut PDAM ya istirahat. Istirahat, fokus ke bisnis, merawat apa yang sudah saya bangun. Itu nanti rencana saya setelah tidak di PDAM. Tapi saya punya cita-cita di PDAM, warisan yang paling bagus sebenarnya dalam kita meninggalkan perusahaan itu adalah tata kelola yang baik. Nah, ini cita-cita saya nanti di PDAM ini bagaimana tata kelola PDAM itu baik. Jadi perusahaan yang profesional, yang bisa diandalkan oleh daerah untuk menjadi sumber PAD bagi daerah. Bagaimana pelayanan PDAM itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu cita-cita saya di PDAM. Tapi setelah di PDAM, palingan saya merawat apa yang sudah saya bangun. Itu aja, mungkin merawat anak-anak nanti, sama anak-anak, berkumpul. Saya ini kan tidak pernah jalan-jalan. Hidup saya ini habis untuk membangun usaha dengan teman-teman. Berlibur tuh jarang. Mungkin itu nanti. Kalau dari Bapak muda nih ya. Iya. Bapak sebagai dirut PDAM dari tahun berapa? 2020. Saya jadi dirut PDAM dari 2020, 1 April 2020 sampai sekarang. Jadi sebelum itu Bapak fokus ke bisnis? Iya. Selama di bisnis itu, dari Bapak muda, dari lulus kuliah lah, bisnis sampai sebelum jadi dirut PDAM, Bapak pernah nggak ngabisin waktu itu kayak foya-foya, ngabisin waktu masa muda senang-senang? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi emang fokus di bisnis? Nggak pernah saya. Ya biasalah bergaul dengan teman-teman, itu ikut di politik, karena hobi saya kan organisasi sebenarnya. Cuma saya waktu berorganisasi itu, tahun 99 saya putuskan saya tidak berorganisasi. Sebelum saya punya usaha yang bagus, yang bisa menghidupi saya dan saya tidak bisa dibeli di situ, baru saya mau terjun di politik. Makanya saya setelah 2009 usaha sudah bagus, sudah bisa ada yang menjalankan, baru saya mau terjun di politik. Supaya saya tidak bisa diintervensi dengan idealisme saya. Saya ini berpolitik banyak membawa idealisme. Termasuk mengelola PDAM itu saya banyak membawa idealisme saya di PDAM. Nah, itu saya baikin PDAM itu dengan idealisme. Jangan sampai saya bisa dibeli di situ gitu loh. Jangan sampai nanti malah saya bermain di situ di PDAM. Makanya bisa tanya di karyawan PDAM, ada nggak sekarang orang-orang bermain di PDAM? Tidak ada. Semua fair. Dari pengadaan, dari pengadaan barang, jenjang-jenjang karir, itu semuanya fair, semua terbuka. Saya sampaikan dengan terbuka. Kalau kita terbuka itu jalan itu lebih enak, lebih lapang, dan kita bicara apapun itu lebih enak, tidak ada intervensi. Oke, terakhir, kalau ada satu kata yang bisa menjabarkan seluruh kepribadian Pak Iwan, apa kata itu? Ya bekerja keras, ikhlas, ya serahkan pada Tuhan. Iya, kerja keras.